Ada yang posting di sosmed lagi ngaji, kita ria nih, ini menjudge isi hati orang. Gimana kita tahu dia ria? Bisa aja sebaliknya, dia lagi syiar. Dia berharap dengan dia posting ngajinya bagus, orang lain jadi semangat untuk belajar membaca Al-Quran, dan dia pengen dapat pahala dari man sanna sunnatan hasanah. Siapa yang mencontohkan satu contoh yang baik? Kita yang menghakimi isi hatinya dengan kata-kata ria, malah nambah-nambah dosa, atau mentransfer pahala kita buat dia, kan rugi nih. Nah kalau ke Allah, Allah maha tahu. Wa asirru qawlakum aw jahru bih innahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu banget lah isi hati kalian. Ketika kamu diputusin pacar, sebenarnya hubungan yang kamu ikat tanpa nama Allah itu bukanlah musibah. Di situ ada semacam hidayah yang Allah kasih, ada kode di situ. Kodenya, udah deh, berhenti aja pacaran. Cari yang lebih serius. Cari yang mau halalin kamu aja, biar susah diputusinnya. Kenapa? Karena mereka yang siap menghalalkan kita tentu adalah laki-laki yang lebih baik, lebih tulus, dan jauh lebih serius. Nggak cuma mau diajak senang aja, tapi mereka berani memegang amanah dan bertanggung jawab. Itulah laki-laki sejati yang berani menghalalkan. Intinya ketika kamu di-PHP-in, dibohongin, diselingkuhin, dihianati, disakitin, bahkan diputusin, sebenarnya pada saat itu ya Allah lagi nolong kamu buat udah berhenti aja pacaran, itu dosa. Dan yang kamu sayang itu tidak mengajakmu pada kebaikan, melainkan pada kemaksiatan. Salah satu kalimat yang Allah paling suka dari hambanya itu adalah Astaghfirullahalazim. Jadi kalau kita pengen Allah itu senang kepada kita, kalau kita pengen Allah itu sayang sama kita, sering-seringlah ucapin Astaghfirullahalazim. Sekali kita ngomong Astaghfirullahalazim, sayang Allah sama kita itu bertambah. Kalau teman-teman pengen sayang Allah itu bertambah, kalau teman-teman pengen Allah itu makin perhatian sama kita, sering-seringlah ngucapin Astaghfirullahalazim. Allah tuh sayang banget sama hamba yang beristighfar. La tahzan, jangan khawatir kalau kita istiqomah. Orang yang istiqomah itu kan identiknya kadang-kadang dia kayak kesepian ya, sendiri, gak punya teman. Terutama ketika dia hidup di lingkungan yang lain pada seru-seruan, dia sendiri yang gak seru. Akhirnya kayak gak dilibatin. La tahzan kalau kita ngerasa sendiri. Kenapa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah, kami akan nemenin kamu. Siapa kami? Allah dan para malaikat. Cuman kita gak ngelihat doang. Tapi sebetulnya kita tuh punya geng. Kalau kita ngerasa gara-gara istiqomah jadi sendiri, la tahzan, jangan khawatir, jangan berkecil hati. La tahzan, jangan sedih. Kami temenin kamu di dunia, dan nanti kami temenin kamu di akhirat. Allah yang janjiin bakalan nemenin kita. Orang yang ngejauhin kita nggak ada pengen ngejauhin orang. Kalau kita yang pengen ngejauhin orang lain, itu beda babnya. Itu kesannya kita kayak eksklusif gitu, nggak boleh. Tapi kalau orang yang ngejauhin kita gara-gara nggak bisa diajak happy-happyan, seru-seruan kayak gitu, la tahzan, jangan sedih. Nahnu awliya'ukum. Bila seseorang dekat dengan Allah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah untuk bertakarrub, dekat sampai merasakan kedekatan dengan Allah, maka tidak ada yang paling menyenangkan dan tidak akan pernah merasakan beban dalam hidup, kecuali semuanya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali semuanya akan terasa ringan karena dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bahasa singkatnya begini, kalau Anda dekat dengan Allah, baik dalam suasana senang tidak akan melalaikan. Biasa saja karena yang paling tingginya Allah. Kalau kita masih sering ragu dan sering khawatir dengan hidup kita, berarti kita nggak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Makin kita yakin dengan jaminan Allah, makin hilang rasa khawatir dalam hidup kita. Tenang ajalah, ada Allah. Ketika kita ada masalah sedikit, kita tinggal klaim. Dan mengklaim asuransi Allah itu lebih gampang daripada ngeklaim asuransi manusia. Ngeklaim asuransi manusia tetap aja ada biayanya, tapi ngeklaim kepada Allah itu nggak ada biaya.
nggak perlu pakai nomor antri, nggak perlu jauh-jauh keluar dari rumah. Kita tinggal mengangkat kedua tangan kita mengatakan, Ilahi, Robbi, saya ada masalah nih, tetapi Engkau maha besar. Dan setelah itu hati kita akan langsung tenang. Ini teman-teman, di antara obat terhadap semua penyakit hati itu adalah belajar yakin kepada Allah.